Hasan al-Asy'ari imam ahli sunnah alladhi allafahu Syekhul Mutakallimin Muhammad ibn al-Hasan Furaq wa huwa alimun min ulama'il qarni al-khamis al-hijri ya haitu annahu ماذا حيث أنه مات أي أنه يتوفى في سنة 406 إذن كان ابن فورق عالما من علماء القرن الخامس الهجري طيب هل وصلت سورة الكتاب PDF في ساساتكم وصل وصلت الكتاب وصلت سورة الكتاب نعم أستاذ. نعم أستاذ. هذا هو الكتاب يتكون من كم صفحة هذا 377 ya. Tapi ini kitab yang akan kita baca yang kedua ini ya. Kitab Muhaqqaq yang kedua. Kitabul Muhaqqaq Ats-Tsani ya alladzi sanatanawuluhu wa nadrusuhu min khilal tahqiq al-muhaqqiq. Wal muhaqqiq ismuhu al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Abdul Rahim As-Sayih. Ya. Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Abdul Rahim As-Sayih. Alladzi haitsu anna hadha kitab nasharahu Maktabatus Tsaqafah ad-diniyah ya Maktabatus Tsaqafah ad-diniyah. Baik. Khasah liman atau khasah ala man ala man bahatha hadzal kitab ya. Rahmah tadi ya. Wa ashabiha. Perhatikan kajian tahqiq terhadap kitab ini oleh Dr. As-Sayih tadi ya. Baik. Ba'da ghilaful kitab thumma zakara al-muhaqqiq al-muqaddimah. Liman hadhihi al-muqaddimah? Lil muhaqqiq aw lil mu'allif? Talibat aw lin nashir? Liman hadhihi al-muqaddimah? Lil muhaqqiq. Muhaqqiq an-nashir am al-mu'allif? Nandur. Muhaqqiq ya. Kataba hadhihi al-muqaddimah al-Syekh al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Abdul Rahim Sayih al-Muhaqqiq ya. Baik, naqra ma alladhi qaddamahu al-Syekh As-Sayih li muqaddimah hadzal kitab alladhi haqqaqahu. Naqra sari'an. Qala al-muhaqqiq bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban wassalatu wassalam ala Muhammadin rasulillahi al-mab'uts rahmatan wa hidayatan lin-nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Min khilali hadhihi al-muqaddimah sanata'arraf ala mujmali ma fi kitab maqalat Abil Hasan al-Asy'ari alladhi allafahu al-Imam Ibnu Furaq ya, Ibnu Furaq. Jadi dari muqaddimah ini salah satu poin penting yang akan kita pelajari itu adalah kita bisa mengetahui secara global suatu kitab yang ditahqiq ya. Makanya sebenarnya hal sederhana kalau kita membaca suatu buku atau suatu kitab yang ditahqiq ya, kalau misalnya kita memang harus memahami secara detail setiap isi dari kitab, apalagi yang jumlahnya bisa ratusan halaman, tentu memerlukan waktu yang sangat banyak gitu ya. Tetapi minimal kalau kita memiliki dan ingin mengetahui kandungan dari suatu kitab, minimal kita baca muqaddimah dari muhaqqiq atau muqaddimah dari muallif, itu sudah cukup untuk kita bisa mengetahui A sampai Z-nya suatu kitab. Makanya saya biasanya kalau membaca satu buku yang baru ya, tapi kemudian terbatas waktu karena ada kegiatan yang lain, paling tidak dua hal yang kita perhatikan atau kita baca minimal ya, minimal untuk kita baca secara cepat dua hal.
Pertama adalah muqaddimahnya, dan yang kedua ya fihris, daftar isinya. Nah, dengan itu kita bisa mengerti secara global ini sebenarnya bukunya mau bicara apa. Gitu ya. Nah, baru kalau kemudian kita ingin mendalami secara lebih detail, ya kita baca isinya dengan panduan menggunakan fihris. Maka di muqaddimah ini kita insyaallah akan mengetahui ya wa nata'arraf ala mujmal ma fil kitab. Ya haitsu qala al-muhaqqiq ba'da alhamdulillah wassalah ala rasulillah wa mimma yanbaghi an nudarikahu anna ibna Fawraq huwa Muhammad ibn al-Hasan ibn Fawraq al-ustadz al-imam al-allamah al-adib al-usuli al-wa'iz an-nahwi syekhul mutakallimin. Ada makanatu al-imam ibn Fawraq, ya, makanatuhu al-ilmiyah. Wa qala anhu Subki fi tabaqat asy-Syafi'iyyah al-imam al-jalil wal hibr alladhi la yujari fiqhan wa usulan wa kalaman wa wa'dhan wa nahwan. Ya, ma'a mahabatin wa jalalatin wa wara'in balighin. Wa la syakka anna hadhihi al-alqab allati khala'aha alayhi al-mu'arrikhuna tadullu ala azimi sya'nihi wa rafi'i manzilatihi bainal ulama 'asha fil qarni ar-rabi' lil hijrah. Lakin al-mafrud an yaqul annahu 'asha fil qarni al-khamis aw al-rabi' ya talibat. Al-mafrud anna al-imam Ibn Fawraq hadha 'asha fil qarni al-khamis aw al-rabi'. Al-qarni al-rabi' al-hijri amil qarni al-khamis al-hijri ya talibat. Mata tufi hadha al-alim? Hal alimtum? La, 400 ya. Hah? Muqaddimah tadi di cover buku tadi ada disebutkan kapan tahun wafatnya? 406 Hijriah, Ustaz. 406 Hijriah. Ada al-mafru' an naqul fil qarnil khamis awil rabi'. Khamis. Al-mutawaffa fil qarnil rabi' awil khamis. Khamis Ustaz. Khamis. Walakinna rubbama kadzalika yumkinuna an naqul annahu 'asha ay mu'dham hayatihi fil qarni ar-rabi'. Ya, mu'dham hayatihi fil qarni ar-rabi' al-hijri. Jadi kebanyakan umurnya ya di abad keempat, ya, walaupun beliau wafatnya sebenarnya lebih tepat adalah di abad ke-5 Hijriah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau wafatnya itu tahun 400 ke atas berarti al-qarnul khamis. Ya, kalau 500 ke atas berarti apa? Al-qarnu as-sadis dan seterusnya. Taib. Wa kitab mujarrad maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari min imla' Syekh al-Imam Abi Bakar Muhammad ibn al-Hasan ibn Furaq. Wa qad qama bi tahqiqihi al-mustashrik Daniel ada Jimari, ada seorang orientalis, ya. Jadi tahqiq dari kitab ini sudah dilakukan pertama kali oleh seorang mustasyrik. Ya, al-mustasyrik fi lughatina orientalis, ya. Orientalis yaitu para pengkaji ilmu-ilmu ketimuran. Apa lawan dari orientalis? Ada yang tahu nggak? Kalau yang mengkaji ilmu ketimuran itu namanya orientalis. Tapi kalau yang mengkaji ilmu tentang atau mengkaji budaya ataupun keilmuan, peradaban untuk barat disebut apa? Ada yang tahu lawannya? Lawan dari mustasyrik apa? Ya talibat. Lawan dari mustasyrik apa? Man ya'rif? Minkum man ya'rif? La ya'rif ahad. Diddu syarak. Diddu syarak apa? Lawan dari asyarku. Al-Gharbun. Al-Gharbu. Idzan lawan dari mustasyrik apa? Mustaghrib. Mustaghrib. Nah, kalau dalam bahasa dalam bahasa Latin atau bahasa yang kita kenal, mustasyrik itu orientalis. Tapi kalau mustaghrib apa? Oksidentalisme. Oksidentalis. Oksidentalis itu nisbah kepada orangnya, pelakunya. Sedangkan kajiannya disebut
oksidentalisme, ya. Itu mustaghrib. Nah, ini tahqiq atas kitab Maqalatus Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari alladzi allafahu al-Imam Ibnu Fawraq. Ya, qala al-muhaqqiq ad-Doktor Asy-Syaikh qad sabaqahu al-mustashrik Daniel Jamarih. Ya, Allah kaifa aqra hadza al-ism. Wa hadzal kitab yahwi ara al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimallahu fi mukhtalafi qadaya usuluddin allati bahasaha. Taib, idan hadzal kitab tata'allaqu bi ayyi ilmin? Yata'allaqu bi ilmin? Bi ilmi? Mada? Usuluddin, yani ilmu al-aqidah. Ya, ilmu al-aqidah. Wa yu'tabaru Ibnu Fawraq min kibar ulama al-Asy'ariyah khassah fi madhhab al-Asy'ariyah, ya. Walahu makana 'azima bainahum wa qad ta'ammaqa Ibnu Fawraq fi dirasati ilmi al-kalam wa waqafa 'ala tafasilihi wa daqa'iqa masailihi wa nabagha fihi wa tala 'ala kutubi syaikhihi al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari kullahu aw ala kutubi syaikhihi kullihi hatta innahu jarrada maqalatihi wa ara'ahu fi kitabihi mujarrad maqalati Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Jadi al-ism al-asli, ya, nama asli dari kitab ini adalah Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Yani annahu jarrada ma fi kutubi Syekh Abil Hasan al-Asy'ari wa jama'ahu fi kitab alladhi sammahu Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari, ya, rahimahumullah. Walidzalika yaqulu fi muqaddimati kitabihi Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari amma ba'd. Jadi artinya sang muhaqqiq, ya, dalam hal ini secara tegas mengatakan bahwa kitab ini bi'tibari tasmiyah memang sang muallif menjelaskan secara sarahah, ya. Qala sarahatan anna ismal kitab Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Limadha hadha huwa amrun muhim, ya, fi amaliyat tahqiq? Karena min a'mal tahqiq huwa ibraz, ya, wa tahqiq ismul kitab al-haqiqi. Jadi di antara aktivitas muhaqqiq itu, ya, bukan hanya melakukan pentransferan atau melakukan peralihan tulisan, ya, tapi juga memastikan secara khusus namanya itu betul-betul nama dari kitab itu juga betul-betul pasti, gitu, ya. Secara pasti penyebutannya apakah datang secara sarahatan minal muallif nafsihi atau min dirasati al-kitab al-muhaqqaq. Karena bisa jadi seorang muallif tidak memberikan nama terhadap suatu kitab, ya, tetapi kemudian diijtihadkan oleh sang muhaqqiq hingga disimpulkan bahwa nama kitabnya A misalnya, ya. Nah, jadi dan kadang bisa melahirkan ikhtilaf juga, ya, misalnya nanti kalau kita membaca kitab usul fikih, ya, misalnya di antaranya kitab yang ditahqiq itu adalah Al-Muwafaqat karangan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Nah, ada yang mengatakan di antara para muhaqqiq bahwa nama kitabnya adalah Al-Muwafaqat, ya, faqat, ya, Al-Muwafaqat fahasab, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nama kitabnya itu adalah Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah, ya, hunaka bi ziyadah Usulis Syariah. Nah, di sini maka penyebutan nama kitab pun menjadi suatu yang penting untuk dikaji, ya. Atau bisa jadi bukan penambahan, ya, tapi penggunaan istilah yang sebenarnya secara maknanya, secara substansinya adalah sama, ya, tetapi dengan menggunakan lafadz yang muradif. Misalnya seperti kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Rushd Al-Hafidh, ya, fi Al-Fiqh Al-Maliki, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, tapi hunaka man haqqaqa wa dzakara anna ismal kitab bukan Nihayatul Muqtasid tapi Kifayatul Muqtasid. Nah, jadi ada yang menyebutnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ada juga yang menyebutnya Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid. Nah, jadi penyebutan nama kitab yang ditahqiq juga menjadi hal penting. Namun, ya, tentunya sebagai hal yang cukup mudah, ya, sesuatu yang mungkin tidak perlu bersulit-sulit untuk menetapkan nama kitab kalau al-muallif, ya, dzakara sarahatan ismal kitab alladzi allafa, ya, kama fa'alahu al-Imam Ibnu Fawraq haitsu dzakara fi muqaddimati kitabihi anna ismal kitab sammahu Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Walidzalika yaqulu fi muqaddimati kitabihi Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari
faqad waqaftu ala ma sa'altum as'adakumullah bi ta'atihi min syiddati hajatikum ila al-wuqufi ala usuli madhhabi. Ada maqala Syekh Ibnu Furak ya. Haitu annahu dzakara anna al-kitab alladhi allafahu hadza madza sababu ta'lifihi su'al ba'di ashabihi. Nah, ini menjelaskan bahwa buku ini ditulis atas dasar permintaan sebagian rekan-rekannya ya. Fi madza fi al-wuquf ala usuli madhhabi Syekhina Abil Hasan Ali ibn Ismail al-Asy'ari ya. Abul Hasan al-Asy'ari ismuhu Ali ibn Ismail al-Asy'ari. Wa an ajma'a lakum minha mutafarriqaha fi kutubihi ma yujadu minha mansusan lahu wa ma la yujadu mansusan lahu. Ajabna fihi ala hasabi ma yaliku bi usulihi wa qawaidihi wa u'arrifukum ma'a dzalika ma ikhtalafa qawluhu fihi fi kutubihi wa ma qata'a bihi minhuma wa ma lam yaqta' bi ahadihima wa ra'ayna anna ahadahuma awla bi madzahibihi wa alyaqa bi usulihi fanabbahna alaihi. Nah, ini apa namanya? Potongan dari muqaddimah Syekh Ibnu Furuq ini menjelaskan alasan kenapa beliau menulis kitab Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasanil Asy'ari. Wa yaqul Ibnu Furuq fi khatimati kitab Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasanil Asy'ari wa qad kunna syarratna fi awal kitab anna nadhkuru ma wajadna fihi nassan minhu ma wajadna fihi nassan minhu alaihi fi kitabin lahu ma'ruf wa nunsibahu ila dzalikal kitab. Ya, idza lam yakun dzalika minal masyhur alladzi la yahtaju ila dzikri hikayati anhu lisuhratihi. Ya. Wa illam najid, nah ini metode ya, metode atau manhaj Syekh Ibnu Furuq dalam menyusun kitab maqalat atau mujarrad maqalat Abil Hasan al-Asy'ari ya, yaitu penisbatan kitab kepada Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Ya, apakah kitab itu memang masyhur dinisbatkan kepadanya atau sesuatu yang tidak masyhur ya. Wa illam najid anhu fihi nassan alaihi wa wajadna usulahu tashhadu bidzalika. Wa qawaiduhu alaihi tubna wa qawaiduhu alaihi tubna nasabnahu ilaihi ala hadzal wajh wa ma wajadna lahu ma'nan ma hakainahu adafnahu ilaihi ala annahu ma'na madhhabihi. Wa qulna fi jami'i dzalika annahu kana yaqulu kadza wa kadza. Jadi Syekh Ibnu Furuq ini ya intinya beliau sering mengatakan atau menisbatkan perkataan kepada Abil Hasan al-Asy'ari dengan mengatakan kana yaqul ya kadza wa kadza, yang menunjukkan bahwa beliau yakin maqalah itu dinisbatkan kepada Abil Hasan al-Asy'ari. Wa tafsir dzalika 'ala al-wajh alladhi bayyana wa tariquna fi nisbati dzalika min jihatil qawli wa min tariqin annahu qala jariyatan 'ala ar-rasm alladhi kashafna 'anhu. Wa hadza qala al-muhaqqiq wa hadza kama yara ahlul ilmi yushir ila tamakkunil Imam Ibnu Furuq min aqwalil Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Nah, maka muqaddimah ini kata al-muhaqqiq menjelaskan bahwa menunjukkan Imam Ibnu Furuq betul-betul menguasai apa yang menjadi mazhabnya Imam Abil Hasan al-Asy'ari dalam masalah usuluddin atau dalam masalah ilmil kalam atau dalam masalah aqidah. Baik. Wa kitabu Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari yu'tamadu ala maqtutah asal mahfuzah fi maktabah Arif Hikmah fil Madinatul Munawwarah. Nah ini ya bahisah khususan wa yutalibat amatan. Kalian harus juga mencari beberapa informasi penting ya di dalam amal al-muhaqqiq ketika dia mentahqiq kitab. Nah, ini sudah disebutkan di dalam muqaddimahnya beberapa hal. Pertama terkait dengan sebab taklif, kemudian manhaj taklif, lalu kemudian beliau sendiri sang muhaqqiq ini mendapatkannya dari makhtutah yang mana, gitu ya. Nah, Syekh As-Sayyih menjelaskan bahwa kitab beliau ini yang beliau tahqiq ya, sumbernya adalah makhtutah yang beliau dapatkan dari Maktabah Arif Hikmah ya fil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dijelaskan musajjalah tahta raqam mi'atan salah wa khamsin ya tauhid. Ini penomoran kitab yang didaftarkan atau makhtutot yang didaftarkan di maktabah tersebut
Ya, dan kemudian belum menjelaskan juga wa mimma yanbaghi an yalhadhahul bahis anna waraqah wahidah minal maqtutah qad fuqidat. Nah, sampai bahkan beliau menginformasikan ada beberapa lembar manuskrip yang tidak ditemukan atau hilang. Wahiyal waraqah al-waqi'ah bainal waraqatain al-ashirah wal hadiyata asyarah. Wa hunaka waraqatani qad ta'akasata qabla tarqim. Ya, fahallatil wahidah makana al-ukhra. Wa humal waraqatan 99 wa mi'ah. Ini informasi terkait dengan kondisi makhtutah yang beliau temukan ini. Wal makhtutah al-asl taqa fi mi'ah wa sab'ah wa sittina waraqah. Kam waraqah ya talibah? Hadhihi al-makhtutah alladhi satuhaqqaq. Kam makhtutah? Udhkur bil Indonesia. Ya talibat. 160. Kam adat 167 Ustaz. lihat ya. Coba bandingkan. Waraqahnya 167. Sedangkan kitabnya halamannya ada berapa ini? 377. 377. Berarti berapa bertambah? Berapa persen? Dari 167. Ya sekitar bertambah 300% ya. Nah, ini ya tentunya dengan banyak tambahan ya, muqaddimah, fihris dan seterusnya. Baik, ma'amulahadha anna tarkib yabda' minal waraqah as-tsaniyah. Nah, ini juga tambahan informasi terkait dengan kondisi waraqahnya, dimulai penomorannya dari waraqah as-tsaniyah. Wal makhtutah al-asl al-mahfudhah fi maktabah Arif Hikmat la syakka annaha nusikhat an makhtutat aqdam. Nah, berarti beliau menyimpulkan ya, As-Sayyikh ini menyimpulkan bahwa manuskrip yang ada di Maktabah Arif Hikmat ini bukan manuskrip utama yang langsung didapatkan dari dari tulisan mu'alif langsung gitu ya. Tapi ini merupakan semacam apa istilahnya semacam penyalinan ya, nasakh dari maktutot yang sudah lebih lama, artinya maktutot yang secara umur itu lebih lama ya. Nah, jadi ada semacam penyalinan oleh nasakh. Jadi ada aktivitas yang namanya nasakh. Nasakh itu penyalin gitu ya. Jadi bisa jadi penulisnya ini bukan langsung dari sang mu'alif. Wa tammat muraja'ataha yushir ila dzalika ma yudkaru annaha qubilat wa uridat ala nusakhin ukhra. Amal maktutot al-ukhra, nah ini informasi maktutot yang kedua. Al-maktutat al-ukhra li kitab mujarrad maqalat Syekh Abil Hasan al-Asy'ari fahiya naskhun an maktutah maktabah Arif Hikmat. Nah, adapun manuskrip yang lain ini kebanyakan merupakan hasil penyalinan dari maktutah maktabah Arif Hikmat. Jadi artinya ada maktutat yang lebih akdam ya, tapi mungkin beliau tidak menemukannya, dan akhirnya yang menjadi maktutah yang al-asal itu adalah yang disimpan dalam maktabah Arif Hikmat. Tapi beliau membandingkan juga dengan beberapa maktutah yang lain yang rupanya hasil dari penyalinan maktutah maktabah Arif Hikmat. Nah, ini jelaskan nanti ya Bahita, jelaskan dalam bahasa Indonesia nih apa yang tadi disampaikan oleh Al-Muhaqqiq. Kalian rangkai dalam bahasa Indonesia terkait dengan informasi dari maktutah ini ya. Nah, kemudian Syekh As-Sayyih mengatakan wa qad tala'na ala maktutah maktabah Arif wal maktutat al-ukhra kama tala'na ala tahqiq Daniel Jamarih ya Jami'atul Qudais Yusuf di Beirut. Fawajadtu anna hadha tahqiq yahtad ila muraja'ah wa i'adah. Wa laysa ma'na hadha an nuqallila min ahammiyati tahqiq Daniel Jamarih ya faqad bazala juhdan kabiran li ikhraj hadha as-sifr al-jalil walakin i'adatu tahqiq tabruzu jawanib wa kalimat tuzidul bahis tamakkunan wa diqqatan. Jadi artinya Dr. Al-Ustaz Asy-Syaikh hadza laisa huwa awwalu man haqqaqa hadzal kitab ya walakin madza akhadha ad-dirasat as-sabiqah kal dirasat az-zaidah ya ala tahqiqi hadzal kitab. Lidzalika a'ada at-tahqiq. Jadi Syekh As-Sayyid ini melakukan pentahqiqan ulang gitu ya dari maktutah yang ada sekaligus juga dari tahqiq yang sudah dilakukan oleh mustasyrik tadi yaitu mustasyrik Dania. Tabruz jawanib wa kalimat tazidul bahith tamakkunan wa diqqah. Nah, ini alasannya adalah untuk lebih bagus lagi, lebih tamakkun dan lebih diqqah, lebih pas lah istilahnya gitu.
Wa yahummuna huna an nadhkura kutubal Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Al-Asy'ari allati ja'a dzikruha fi kitab Mujarrad Maqalat Asy-Syaikh Abil Hasan Al-Asy'ari bin Furah. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi sumber dari kitab maqalat ini yang ditulis oleh Ibnu Furah, ya, yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini beberapa kitab Abil Hasan Al-Asy'ari yang dijadikan sebagai referensi oleh Imam Ibnu Furaq, ya. Kitabul Idraq, Kitabur Ru'ya Al-Kabira, Kitabul Ziyadatun Nawadir, Kitab As-Sifatul Kabir, Al-Usulul Kabir, Al-Idha', At-Tafsir, Ar-Raddu 'alal Balkhi, Al-Umad, ya, fi Adabil Jadal, fi Usulul Fiqh. Ini kan kitab-kitab lintas ilmu sebenarnya, ya. Kitab-kitab yang dia bukan hanya terkait dengan usuluddin, tapi Imam Ibnu Furaq hanya mengambil yang terkait dengan masalah mazhab akidahnya Abil Hasan Al-Asy'ari dari beragam karya Abil Hasan Al-Asy'ari ini. Dan Al-Umad fi Adabil Jadal, fi Usulul Fiqh, fi Af'alin Nabi, fil Imamah, fi Babil Wa'id, Al-Luma', Al-Muhtazan, Al-Mukhtasar fi Tauhid wal Qadar, Al-Masail Al-Mansura, Masail fil Ijtihad, masalah ta'rif ajzil mu'tazilah an jawabil jasimah, mas'alatul ajaz, al-ma'rifah, al-maqalat, al-mujaz, naqdul istita'ah ala al-jubba'i, an-naqd ala Ibnu Rawandi fi sifat, an-naqd ala usulul jubba'i, an-naqdu ala awailil adillah lil balkhi. Kebanyakan buku-buku yang ditulis dalam rangka membantah Mu'tazilah, ya, termasuk yang dibantah ini adalah buku-buku dari ayah tirinya. Jadi Abul Hasan Asy'ari itu punya ayah tiri seorang Mu'tazilah namanya Ali Al-Jubba'i. An-naqd ala awail adillah lil balkhi, an-naqd ala al-jubba'i wal balkhi, an-naqd ala al-khalidi, an-naqdul latif ala al-iskaqi, an-nawadir. Wa tilka kutubus Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari kama ja'at fi kutub Mujarrad Maqalat Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari bin Furaq wa huwa minal mutakhassisin fil madhhabil Asy'ari. Wa mimma yanbaghi an yudrak annahu laysa min bainiha kitab ad-diyanah wa risalah ila ahli thugur al-mansuban ila al-imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini ya akhwat sekalian, dua kitab ini sebenarnya dua kitab yang oleh kalangan Asy'ari diragukan penisbatannya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Tetapi oleh kalangan yang kontra terhadap paham Asy'ari, ya, misalnya dari kalangan Al-Wahhabiyah atau As-Salafiyah, ya, atau yang mengikuti paham akidahnya Imam Ibnu Taimiyah misalnya. Nah, mereka menganggap ini adalah kitab yang dinisbatkan kepada Abil Hasan Al-Asy'ari. Makanya ini diperdebatkan ini status kitab ini, yaitu Al-Adiyana fi Usuli Adiyana fi Usulud Diyanah dan kitab Risalah ila Ahli Subur. Ya. Jadi kalangan Asy'ari mengatakan ini kitab yang mansub, ya, bukan kitab yang secara pasti datang dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Ya, salah satu argumentasinya adalah Imam Ibnu Furaq yang menjadi tokoh penting dari kalangan Asy'ari tidak memasukkan dua kitab ini di dalam kitab Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kitab Maqalat ini seakan-akan menjadi semacam referensi penting untuk mengumpulkan beragam pandangan Abul Hasan Asy'ari. Tapi kok pertanyaannya kenapa kitab dua ini yang sering diajukan, ya, untuk mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari itu mazhabnya bukan Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ini tidak dijadikan referensi oleh para Asy'ariyah itu sendiri. Ya, tentu terlepas pro kontra ini sebagai wawasan bagi kita, ya, terlepas kita setuju atau tidak. Jadi dua kitab ini memang menjadi persoalan tersendiri dari kalangan Asy'ari terhadap pihak yang kontra terhadap paham Asy'ariyah. Wa kitabul ibanah wa risalah ila ahli thugur yufidani ruju' al-imam Abil Hasan Al-Asy'ari min madhhabi ahli sunnah alladhi huwa alaihi ila madhhabi al-mujassimah wal musyabbihah mimman yantasibuna ila salafiyah zuran wa buhtanan. Nah, bahkan ini si muhakkik, ya, cenderung mengatakan bahwa mengatakan bahwa dua kitab ini kalau memang dinisbatkan kepada Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu Ad-Diyanah dengan Risalah ila Ahli Thugur, menunjukkan bahwa Imam Abil Hasan Al-Asy'ari malah kecenderungannya kepada paham mujassimah atau paham yang diamalkan oleh kalangan Salafiyah, ya, yang beliau mengatakan penisbatannya kepada Imam Abul Hasan Asy'ari adalah zuron wa butanan, suatu fitnah. Ini berbeda, ya akhwat sekalian. Kalau kalian misalnya masih mengingat
pembacaan kitab akidah yang sudah kita lakukan terhadap buku yang pertama. Masih ingat nggak kitab akidah yang pertama yang kita kaji apa? Nama judul kitabnya. Siapa yang membahas? Ya Thalibat. Ya Thalibat. Kitab akidah yang pertama judulnya apa? Yang sudah kita bahas kemarin. Ya Bahitas. Siapa yang membahasnya? Siapa yang saya minta mengkajinya? Yang dapat tugas kitab pertama akidah siapa? Iya, Via. Apa nama kitabnya? Masih ingat nggak? Lupa Ustaz. Lupa? Hah? Apa nama Lupa kitabnya? Ustaz. Al-Isyaratu ila madhabi ahlil haq. Ya. Al-Isyaratu ila madhabi ahlil haq. Itu juga sebenarnya kitabnya Asy'ari gitu. Tapi muhakkiknya lebih cenderung dia kepada pandangan Salafi gitu ya. Jadi ini berbeda nih. Kalau untuk kitab yang kedua ini kitab Asy'ari juga, tapi dia sendiri pentahqiqnya adalah Asy'ari gitu ya. Nah, jadi istilahnya memberikan memberikan semacam catatan atau kritikan lah terhadap kalangan Salafi yang menisbatkan dua kitab ini kepada Abil Hasanil Asy'ari. Jadi ada semacam perbedaan lah kalau kalian bandingkan antara dua kitab akidah yang kita sudah baca ini. Wal adillah ala dzalika katsira yumkinu an yudrikuha al-bahith min khilalihi tumakkinuhu fi aqwal imami Asy-Syaikh Abil Hasan Al-Asy'ari. Ya, alasannya kenapa kitab dua ini tidak bisa dipastikan, ya, yaitu kitab Ad-Diyanah dengan Risalah ila Ahli Tsugur ini tidak bisa dipastikan dinisbatkan kepada Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, sang muhakkik mengatakan memberikan beberapa argumentasi, ya, memberikan beberapa dalil lah. Pertama, lam yadhkur Ibnu Fawraq fi kitabihi mujarrad maqalat Syekh Abil Hasan Asy'ari kitab al-Ibanah wa Risalah al-Ahli Tsugur wa Ibnu Fawraq tatabba'a maqalatil Asy'ari bi diqqatin wa umkin. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan. Ya, kalau misalnya dua kitab itu ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dianggap bertentangan dengan paham Asy'ariyah selama ini, maka itu tertolak karena faktanya Imam Ibnu Fawraq, ya, seorang ulama yang tidak diragukan keasy'ariyahannya dan bahkan murid langsung, ya, atau bisa dikatakan bukan murid langsung, Allah alam nih, apakah beliau murid langsung atau generasi kedua dari Tabaqatul Asy'ariyah yang betul-betul, ya, tatabba'a bidiqqa wa yang betul-betul memahami pandangan-pandangan Imam Al-Asy'ari, kok malah faktanya tidak memasukkan dua kitab ini di dalam mujarrad maqalatnya tadi gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang juga betul-betul menguatkan bahwa kitab ibadah dan kitab Risalah ila Ahli Tsugur itu bukanlah kitab yang secara pasti dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Ad-dalil tsani kaifa yakhruju Syekh Abul Hasan Asy'ari min madhhabi ahli sunnah wa huwa syaikhun fihi ila madhhabi aqrab ila al-musyabbihah wal mujassimah. Nah, ini Syekh Dr. Asy-Syaikh juga kemudian mempertanyakan, ya, bagaimana kok kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari itu bisa dikatakan keluar dari paham ahli sunnah kepada paham yang lebih cenderung kepada musyabbihah al-mujassimah. Yang dimaksud dengan paham musyabbihah al-mujassimah itu begini, ya, paham-paham yang menetapkan bahwa Allah itu au itsbatul jihalillah, ya. Jadi paham-paham yang menurut kalangan Asy'ari menisbatkan zat Allah itu berarah gitu. Makanya kalau mereka mengatakan biasanya memahami Allahu istawa 'alal arsy, itu mereka memahami istawa itu memang Allah itu arahnya di atas gitu. Yaitu Allah itu berada di suatu tempat, yaitu di atas arsy. Nah, itu menurut Syekh As-Sayyih termasuk paham mujassimah, ya. Padahal kalangan Asy'ari berpendapat bahwa Allah itu bila makan. Allah itu zat yang tidak membutuhkan tempat, maka makna dari istawa 'alal arsy itu bukan bersemayam atau bertempat, ya. Nah, tapi mereka punya pandangan tersendiri. Intinya maknanya bukan Allah menempati sesuatu, karena Allah itu adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Makhluk butuh tempat, tapi Allah tidak. Nah, jadi ini kata Syekh Asy-Syaikh menegaskan bahwa nggak mungkin kitab itu adalah kitab karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan argumentasi yang kedua, karena beliau tidak punya pandangan kepada paham mujassimah, tapi murni adalah ahli sunnah wal jamaah. Makanya ya Thalibat, ya, sebagai kajian dan wawasan juga, bukan berarti kita harus menolak atau meyakini gitu, ya,
mahawir perubahan pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu dalam masalah akidah, ada dua teori yang sebenarnya dua teori ini bertentangan. Ya. Kalau kalangan Asy'ari seperti Imam Ibnu Furaq, kemudian seperti Al-Baihaqi ataupun para ulama-ulama Asy'ariyah dari empat mazhab itu, mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengalami 3 fase kehidupan. Ya. Tapi 3 fase kehidupan beliau ini berbeda dengan 3 fasenya kalangan yang kontra terhadap paham Asy'ari, lalu menisbatkan kitab Al-Ibanah dan Risalah ila Ahli Tsubur kepada Abil Hasan al-Asy'ari. Nah, 3 fase menurut Asy'ariyah itu adalah ahli sunnah, karena beliau itu sebenarnya orang tuanya ahli sunnah, ya bapak kandungnya itu ahli sunnah dan kecil dalam kondisi lahir tumbuh masa kecilnya sebagai ahli sunnah. Tapi kemudian ibu kandungnya ini menikah dengan setelah ayahnya meninggal, menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi ayah tirinya nanti, tapi tokoh Mu'tazilah, yaitu tadi namanya Ali Al-Jubba'i. Akhirnya disinilah didikan keduanya membuat Imam Abu Hasan al-Asy'ari terpengaruh lah dalam proses didikannya menjadi seorang Mu'tazili. Nah, kemudian di umur 40 tahun beliau bertaubat dan kembali menjadi atau mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah. Nah, setelah beliau keluar dari Mu'tazilah ya sampai akhir hayatnya ahli sunnah gitu. Nah, ini berpaham Asy'ari. Jadi fasenya itu ahli sunnah, Mu'tazilah, ahli sunnah. Ya. Tapi kalau kalangan Salafi itu mengatakan bahwa 3 fasenya berbeda. Pertama adalah fase Mu'tazilah sampai berumur 40 tahun. Fase yang kedua adalah fase Kullabiyah, ya, yang mentakwil sifat, dan inilah yang menurut kalangan Salafi sebagai paham Asy'ari hari ini, ya. Jadi disebutkan kepada Al-Kullabi. Dan ketiga, dengan kitab Al-Ibanah dan Risalah ila Ahli Tsubur dianggap bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kepada paham ahli sunnah. Jadi kalau untuk kalangan Salafi menganggap 3 fase itu Mu'tazilah, Kullabiyah, baru kemudian ahli sunnah. Tapi kalau kalangan Asy'ari mengatakan ya Kullabiyah itu ahli sunnah sebenarnya gitu. Kullabiyah atau Imam Abu Sa'id Al-Kullabi itu pada dasarnya ahli sunnah. Ya, tetapi beliau Imam Abu Hasan Asy'ari mengalami 3 fase, ahli sunnah, Mu'tazilah, dan kembali lagi kepada ahli sunnah. Nah, ini sebagai wawasan saja bagi kalian ya, untuk bisa mendapatkan perbandingan dua paham itu. Dan sang muhakkik dalam hal ini lebih mengunggulkan mahawir akidah Abil Hasan Asy'ari menurut versi Asy'ariyah, bukan menurut versi Salafiyah. Makanya beliau membantah bahwa kitab Risalah ila Ahli Tsubur dan kitab Al-Ibanah menjadi karya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Baik, dalil yang ketiga. Dalil tsalits, "Law anna Syekh Abul Hasan al-Asy'ari kharaja min madhhabi ahli sunnah, falimadza lam yuti'hu talamidhuhu wa yattabi'uhu wa hum kulluhum 'azimun muqadir." Nah, ini juga argumentasi yang cukup kuat juga. Kalau misalnya Imam Abul Hasan Asy'ari itu keluar ya dari paham Kullabiyah yang menurut Asy'ari adalah ahli sunnah kepada paham Salafi melalui kitab Al-Ibanahnya tadi, ya, kenapa kok kemudian murid-muridnya tidak mengikuti gitu? Malah murid-muridnya dia tetap berpegang kepada paham Abul Hasan Asy'ari setelah keluar dari Mu'tazilah. Nah, salah satunya ya Imam Ibnu Furaq ini. Nah, maka ini menegaskan bahwa kalangan Salafi di sini keliru lah istilahnya begitu. Salafi di sini maksudnya bukan Salafi dalam arti 3 generasi salaf ya. Artinya yang kita maksud Salafi ini adalah orang-orang yang mengikuti paham Ibnu Taimiyah dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Jadi bukan Salafi dalam arti marhalah zamaniyah, bukan Salafi yang hidup di masa 3 salaf, tapi menisbatkan dirinya kepada salaf. Nah, akhirnya menjadi satu istilah tersendiri dengan definisi yang khusus. Baik. Inna taqawwalal mutaqawwilina ala Abil Hasan al-Asy'ari wa bi annahu raja'a an madhhabihi maqula ghairu asilah. Nah, kesimpulannya kata beliau, kata Syekh As-Sayyid, bahwa pandangan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari ini keluar dari paham ahli sunnah gitu ya, itu adalah paham yang keliru gitu. Masuk ahli sunnah di sini adalah dari ahli sunnah kepada salafi ya. Ini pandangan yang keliru. Wa man yata'ammal kitab al-Ibanah wa Risalah ila Ahli Tsubur yudriku fi wuduhin anna uslub al-kitabaini ba'idun an uslub al-Imam Syekh Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, selain itu juga argumentasi lainnya, 2 kitab ini yang dikatakan sebagai kitab kitab terakhirnya Imam Abul Hasan Asy'ari adalah 2 kitab yang berbeda sekali secara uslub, secara gaya bahasa penulisannya dengan kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa yadhkuru ulama inna akhir ma kataba al-Imam Abul Hasan Asy'ari risalah fi lisan al-khawdi fi ilmi al-kalam. Sedangkan
ada juga yang menginformasikan dari kalangan ulama bahwa kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Asy'ari itu adalah kitab Risalah fi Istihsanil Khawdi fi Ilmil Kalam, bukan kitab Al-Ibana atau kitab Risalah ila Ahli Dzubur. Wa kitab Mujarrad Maqalat Asy-Syaikh Abul Hasan Asy'ari qama ala fusuli adadiha 66 faslan. Nah, ini singkatnya kitab ini terdiri dari 66 fasal. وفصول الكتاب جميعها عالجت قضايا كلامية تحتاج إلى عقلية خاصة لمعرفة ما تعرض له من أمور عقدية. إن علم الكلام هو فلسفة المسلمين في باب العقائد ومن لم يتعرف على هذه الفلسفة فليس أهلا لأن يفهم أو يحاوره. Baik, ini muhakik yang saya simpulkan memang berbeda dengan muhakik dari kitab yang pertama ya. Jadi muhakik yang kitab kedua ini betul-betul seorang Asy'ari, walaupun bahkan beliau asalnya dari Azhar ya, tapi mengajar juga di Jami'atul Fatwa dan Jami'ah Ummul Qura. Ya, profesornya adalah berasal dari Mesir, dari Jami'atul Azhar. Ini mukadimah dari sang muhakik, kemudian langsung beliau masuk kepada An-Nasul Muhaqqaq. Nah, jadi beliau hanya menyebutkan mukadimah saja, setelah mukadimah langsung kepada An-Nas Al-Muhaqqaq yang diawali dengan mukaddimah dari Imam Ibnu Furuq ya. Jadi beliau tidak menjelaskan bagaimana proses amaliyah tahqiqnya. Mungkin ini karena sudah dicetak menjadi satu kitab, seakan tidak perlulah untuk membaca bagaimana proses tahqiqnya, apalagi tadi sebagian sudah diinformasikan di dalam mukaddimahnya. So, beliau masuk ke dalam mukaddimah dan akhirnya kepada fasal-fasal yang 66 tadi. Jadi kitab ini terdiri dari 66 pasal ya. Terdiri dari 66 pasal dan terakhir kita langsung kepada fihris ya. Nah, ini isinya masalah ilmu akidah ada 66 pasal dan terakhir kita lihat ke fihrisnya apa isi dari fihris ini. Ya sama seperti tadi mukadimah dari muhaqqiq, kemudian fasal awal ya terkait dengan ilmu akidah dan seterusnya sampai 66 pasal. Dan tidak ada informasi lain ya yang bisa kita dapatkan kecuali dari informasi terkait dengan kitab ini kecuali hanya dari mukaddimah yang tadi disampaikan oleh muhaqqiq, yaitu Al-Ustadz Ad-Doktor siapa tadi namanya? Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Abdurrahim As-Sayyih. Taib ya talib